Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Iman Adi Nugraha dalam acara podcast Catur, Cakap Tutur bersama Kang Iman. Pada kali ini saya kedatangan tamu yang menurut saya sangat istimewa, kawan-kawan yang bergerak mengungkap bagaimana pungli-pungli terhadap para tenaga kerja kita terjadi di Kabupaten Sukabumi. Di luar sana ada beberapa korban, tapi di ruangan ini saya coba juga untuk saya podcast korban dari para mafia tenaga kerja yang ada di Kabupaten Sukabumi. Bersama saya sekarang sudah ada 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Kang Alfi. Dia adalah pejuang yang terus menyuarakan agar pungli tidak terjadi di Kabupaten dan Kota Sukabumi. Kang Alfi ini penggiat di Sukabumi Info. Dia terus mendobrak bagaimana pungli-pungli ini bisa hilang. Yang kedua, Kang Mulyana. Siap. Ya, Kang Mulyana ini juga sama dari Info Sukabumi. Dia terus mendesak saya untuk bisa beraudensi dan alhamdulillah hari ini tadi di luar saya sudah menerima para korban. Mereka menyampaikan kepada saya tentang kejadian-kejadian yang sesungguhnya. Di hadapan kita juga ada Kang Denny. Kang Denny ini korban janji-janji manis. Karena sudah berapa bulan Kang Denny? Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan dia dijanjikan kerja di perusahaan garmen ya, dengan sudah menyetor uang 5 juta rupiah, tapi sampai detik ini Kang Denny pun sama, yang datang hanya janji-janji manis saja. Sebetulnya banyak di luar sana masyarakat yang terkena tipu daya mereka itu. Baik, Kang Alfi, bisa diceritakan bagaimana Anda hari ini tergerak untuk membongkar mafia tenaga kerja di Kabupaten dan Kota Sukabumi ini? Ya kan? Pak, yang ke satu saya seistilahkannya sudah melihat ya Pak dari 2 tahun yang lalu ya Pak. Ya. Karena memang kita sudah menyerang PT GSI gitu. PT GSI? Iya. Pada saat itu karena memang adanya praktik calo pada saat itu. Praktik calo. Ya, praktik calo. Namun dalam hal ini di 2 tahun itu tidak ada Pak, tidak ada lagi, langsung tidak ada aja gitu. Nah, namun di situ saya secara pribadi masih penasaran gitu Pak, sampai kapan sih ini tuh gitu terjadi. Nah, yang saya sangat miris itu kenapa sih kita harus berbicara ke Pak Gubernur, berbicara langsung gitu. Kita masyarakat Sukabumi yang seharusnya bisa menyelesaikan terkait permasalahan kita di sini. Ya, karena Pak Gubernur kita juga kasihan kan, Kang Denny Mulyadi ini bebannya sangat banyak. Dia fokus bukan hanya ke Kabupaten Sukabumi, tapi kabupaten-kabupaten lain juga. Dari berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di Jawa Barat, Kang Denny selalu menyelesaikan. Mungkin maksud Kang Alfi, selesaikanlah oleh kita yang ada di Sukabumi agar proses ini tidak terus berlanjut dan masyarakat tidak dirugikan. Itu maksudnya. Betul Pak. Jadi intinya begini Pak, bahwa Sukabumi ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Bahwa kami masih mempunyai rasa kami dan rasa memiliki daerah kami gitu Pak. Bahwa warga Sukabumi harus bisa menyelesaikan terkait pungli ini, bukan orang lain. Karena di sini warga Sukabumi juga banyak yang peduli untuk mengatasi pungli di Kabupaten Sukabumi. Seperti itu sih Pak. Ya, tadi Kang Alfi kan datang sama kawan-kawan dari Sukabumi Info bahwa korbannya tidak bisa masuk di ruangan ini. Mungkin nanti kita wawancara di sesi yang lain. Ada 4 orang korban. Tadi ada Teh Dela, Teh Sri, sama ini lagi ya, Kang Denny ya, sama Penita. Nah, ini kabarnya udah melakukan proses hukum juga terhadap oknum-oknum itu. Betul? Kang mungkin bisa jelaskan. Iya, siap. Baik, terima kasih Pak. Ya betul, kami sudah melaporkan kepada pihak berwajib. Sudah dilaporkan ke pihak berwajib? Betul, ke Polres Pelabuhan yang di sini. Polres, ya udah di Polres Kabupaten di sini ya. Dan kita dipinta juga untuk karena ada warga Kota Sukabumi, nah sehingga kita berkewajiban untuk melaporkan juga di Polres Kota. Oke, baik. Sejauh mana hari ini progres laporan? Ya, ini menarik sih sebetulnya ya Pak Dewan. Karena apa? Ternyata pihak polisi juga menunggu Pak
Ya, oke. Karena geram juga gitu kan. Polisi kita, Iya, aparat kita juga betul menunggu. sekali. Karena geram dan mereka juga karena mungkin tekanan mungkin dari masyarakat dan mereka tugasnya memang dan begitu tugasnya. juga tugas karena begini sampai bilang ke kami, ke saya khususnya, Kang, saya justru menunggu momen ini Oke. untuk ada laporan secara resmi sehingga kita bisa tindak lanjut. Nah itulah dorongan dari untuk terus mengusut pungli tersebut. Baik, kita akan sama-sama kawal, kita akan sama-sama dorong agar kasus yang sudah dilaporkan di Polres Sukabumi maupun nanti di Polresta itu bisa ditindaklanjuti, bukan buat apa-apa, tapi kita berkeinginan bahwa pungli-pungli yang memeras tenaga kerja kita yang kerja di pabrik-pabrik itu bisa segera tidak ada di Sukabumi. Betul. Tadi saya mendengar cerita juga, ternyata mereka kasih DP, setelah masuk mereka digiring untuk meminjam ke koperasi, setelah kerja beberapa kerja gajinya dipotong oleh koperasi untuk membayar utang yang hutang itu bukan dimakan oleh tenaga kerja kita tapi disetorkan untuk menjadi prasyarat mereka bekerja. Dan yang ironisnya lagi mereka hanya bekerja beberapa bulan saja, setelah itu mereka di PHK. Inilah potret tenaga kerja kita di Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi yang tentunya harus menjadi konsen kita bersama bagaimana pungli-pungli ini bisa hilang. Saya ingin tanya ke Kang Denny, ini korban dari janji manis, mimpi. Kang Denny tentu ingin bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Kabarnya karena kasus ini Kang Denny sekarang sudah tidak beristri, betul? Iya, betul. Sudah bercerai. Nah, ini sangat memprihatinkan sekali. Kang Denny itu korban, dia diminta uang oleh oknum 5 juta rupiah, tapi sampai hari ini Kang Denny tidak bisa bekerja, malah rumah tangganya sampai hancur-hancuran. Bisa diceritakan Kang Denny, gimana ceritanya? Ya, awal mulanya itu saya ketemu sama karyawan GSI ya Pak ya. GSI juga? GSI juga, Oke. GSI yang di Cikemar Pak. GSI yang di Cikemar? Dia mengiming-imingi agar saya bisa masuk kerja dengan catatan harus ada uang 15 juta. Dengan catatan harus ada uang 15 juta. Dan itu bisa dibayar nanti setelah masuk jadi karyawan. Oke. Tetapi untuk masuk lamaran harus ada DP 5 juta. Oke, harus ada DP 5 juta. Uang 5 juta sudah diberikan? Sudah diberikan Pak. Berapa bulan yang lalu? 8 bulan yang lalu Pak. 8 bulan yang lalu uang 5 juta sudah diberikan. Sampai hari ini Kang Denny belum ada panggilan. Sampai hari ini belum ada panggilan. Oke, sudah ditanyakan ke orang itu bagaimana? Sudah ditanyakan Pak. Menurut pengakuan orang itu kan saya ngasihnya ke karyawan ya Pak ya. Menurut pengakuannya dia dikasih sama pihak HRD, GSI. HRD, GSI. GSI. Kang Denny sudah lapor ke polisi juga sekarang? Sudah ya? Ada berkasnya dan buktinya sih ya. Ya. Jadi Kang Denny itu sudah 8 bulan menyetor uang 5 juta melalui salah satu karyawan di dalam. Menurutnya adalah instruksi dari HRD dan sampai hari ini Kang Denny ini belum mendapatkan pekerjaan. Tapi Pak Kang Denny sudah bikin laporan juga agar kasus ini segera dituntaskan. Agar tidak ada korban-korban masyarakat Kabupaten dan Kota Sukabumi yang diiming-imingi masuk kerja tetapi menjadi korban daripada penipuan atau mafia dari tenaga kerja kita. Jadi Kang Denny ini udah 8 bulan ya, 8 bulan nyetor uang, hari ini uangnya belum kembali, kerja tidak ada. Ini luar biasa. Dan lagi-lagi ini GSI yang disebut. Ini sebuah perusahaan di Kabupaten Sukabumi yang mungkin ada banyak ribuan orang di sana yang bekerja, juga harus menjadi perhatian. Baik itu manajemen GSI, pemerintah daerah, dan tentu kita sangat berharap aparat ini bisa menuntaskannya. Apalagi yang mau sampaikan Kang? Begini Pak Dewan, sebetulnya bukan hanya GSI. Bukan hanya GSI? Betul, menarik sekali. Bukan hanya GSI yang pengaduan ke kami ya. Khususnya. Bukan hanya GSI ya? Betul. Kita ada dari Cimangkok juga sama GSI dengan perusahaan-perusahaan yang lain, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Begitu pula di kita, di Kota Sukabumi yang mengadu. Bahkan ada dari luar kota dan Kabupaten Sukabumi yang meminta kepada kita untuk mengusut tuntas pungli tersebut gitu Pak Dewan. Oke, jadi ternyata bukan hanya GSI yang disebut sama kawan-kawan ini. Ini kawan-kawan menyebut GSI itu karena memang banyak terjadi di GSI itu. Tadi saya ada sebuah cerita dari seorang ibu yang tadi di luar bahwa mereka masuk bekerja
dia memberikan DP sebesar 2 juta lebih, 2.800.000 kalau nggak salah, tapi karena dimintanya 13 juta, 13 apa 12? 13 juta dimintanya, maka si ibu ini digiring ke salah satu koperasi yang ada di dalam untuk meminjam uang. Betul sekali. Ya, sebanyak kekurangannya itu. Setelah dapat uang itu tidak dinikmati oleh si ibu, tetapi uang itu diberikan kepada oknum untuk tadi prasyarat si ibu itu masuk kerja. Setiap bulan ibu itu dipotong oleh koperasi untuk membayar uang yang tidak dia makan tapi masuk ke oknum tersebut. Nah, alih-alih si ibu bekerja dengan tenang, dia hanya bekerja selama 3 bulan saja, dan hari ini si ibu sudah diberhentikan, tetapi beban dia terhadap koperasi itu tetap dia harus bayar. Berjalan. Nah, ini tentu harus ditelusuri, harus diselidiki oleh aparat kita. Kita percaya kepada aparat kepolisian kita akan mampu untuk membongkar ini sehingga pungli di Kabupaten dan Kota Sukabumi ini akan hilang dan para pekerja kita bisa mendapatkan hak untuk bekerja dengan layak. Kang Denny kembali. Setelah Kang Denny 8 bulan menunggu, sekarang gimana Kang Denny? Ya, posisi saya sekarang jadi menunggu Pak. Akhirnya saya mau berangkat kerja ke sana ke sini nggak bisa kan, kalau misalkan ditinggalin. Uang 5 juta dari mana itu? Saya dapat pinjam Pak Pinjam dari bank keliling. Kang Denny 5 juta itu pun dapat pinjam dari bank keliling. Pasti jadi beban sekarang. Jadi beban harus bayar per bulannya 1.800.000. Per bulannya bayar 1.800.000. Sampai sekarang harus bayar Pak. Sampai sekarang harus bayar. Baik. Saya kira pemirsa demikian bincang-bincang pendek saya dengan teman-teman dari Impo Sukabumi. Luar biasa perjuangan Anda teruskan. Saya salut dengan Anda dan tentu saya sebagai wakil dari Anda, saya akan juga turut untuk mengawal proses ini dan saya tentu akan mengapresiasi kepada kawan-kawan yang hari ini datang. Insya Allah kita carikan solusi-solusi terbaiknya. Kang Denny bersabar karena mungkin ini adalah cobaan. Ya, mudah-mudahan pihak aparat segera bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tenaga kerja kita akan bekerja dengan tenang dan mereka harapannya, mimpinya bisa terwujud dengan bekerja di tanah kelahirannya. Saya kira itu. Terima kasih. Ingat catur, ingat iman dan nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.